الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى حضرة الإمام أحمد كيف جميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، نوينا تعلم تعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله ينفر ظاهر الباطن، يجعل المودة والرحمة لنا ولهم. برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدسية، اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عوراتنا واكشف لنا كروبنا. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يرحمك الله. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وسئل بعض المشايخ عن المحب فقال: قليل الخلطة كثير الخلوة، دائم الفكر ظاهر الصمت، لا يبصر إذا نظر ولا يسمع إذا نودي ولا يفهم إذا كلم ولا يحزن إذا أصيب بمصيبة، وإذا أصيب بجوع فلا يدري ويعري ولا يشعر ويشتم ولا يخشى، ينظر إلى الله تعالى في خلوته ويأنس به ويناجيه، ولا ينازع أهل الدنيا في دنياهم ولا ينازع أهل الدنيا في دنياهم. وقد قال أبو تراب النخشبي في علامات المحبة أبياتا: لا تخدعن فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، فالمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. ومن الدلائل أن ترى من عزمه طوع الحبيب وإن ألح العادل. ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل. ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. ومن الدلائل أن يرى متقشفا متحفظا من كل ما هو قائل. وسئل بعض المشايخ عن المحب. Sebahagian mereka para masyaikh, para guru, para ulama-ulama saleh, ketika ditanya tentang siapa pecinta, kita kan pada ngaku pecinta, pecinta Nabi, pecinta salawat, pecinta majelis, pecinta masjid, pecinta kebaikan, pecinta. Apa sih yang disebut dengan pecinta? Al-Mahib.
Maksud pecinta di sini orang yang cinta Allah. Siapa yang disebut dengan orang yang cinta kepada Allah di sini? Kemudian faqala, sebahagian para ulama, sebagian para masyayikh menjawab, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, galilul khiltati, sedikit bersosialisasi dengan masyarakat, sedikit ya, bersosialisasinya kita sama masyarakat jangan banyak-banyak. Terus gimana kalau kita bersosialisasi sedikit sama masyarakat? Kathirul khalwah, maksudnya lebih banyak menyendiri dalam zikir. Khalwah itu menyendiri dalam zikir. Berapa banyak mereka para ulama tempat khalwahnya itu di rumahnya sendiri. Walaupun ada di antara mereka pun tempat khalwahnya itu ada di luar. Ada di antara khalwah Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf di luar. Khalwah Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam di atas gunung. Di antara satu gunung dengan gunung berikutnya itu khalwah, tempat menyendirinya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Khalwahnya Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf, di antaranya di tempat peziarahan Nabi Allah Hud ada tempat khalwahnya, beliau bikin. Ketika beliau ziarah di Nabi Allah Hud berbulan-bulan, ada tempat khalwahnya di situ. Khalwah, tempat menyendiri untuk berzikir, namanya khalwah atau khalwat. Ada khalwahnya Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di peziarahan Nabi Allah Hud, ada di situ tempat di mana ketika Syekh Abu Bakar bin Salim ziarah di Nabi Allah Hud, khalwatnya di situ. Jadi masing-masing mereka para ulama banyak punya khalwah. Ada khalwah Sayyidina Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrusul Akbar. Kalau saya masuk ke tempat itu nggak bisa 2 orang. Saya masuk tempat itu nggak bisa 2 orang. Dengan Ustaz Abdul Aziz saja nggak bisa masuk. Kalau udah saya ya saya. Apalagi kalau saya bawa Ustaz Abdul Aziz itu nggak bisa. Apalagi saya bawa bapak ini, lebih tidak bisa lagi. Kenapa? Kenapa jawabannya? Lebih besar, ya kan? Ya kan? Jadi nggak bisa. Tapi satu waktu ketika dahulu Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrusul Akbar berada di tempat tersebut, beliau menyambut tamunya sebanyak 30 orang. Padahal dari misalnya ini masjid dibikin tuh agak ke bawah, tanahnya agak ke bawah. Ya, itu anak tangga saja cukup 1 orang. Ada berapa? 6 anak tangga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah habis itu tempat berdiri di mana Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrusul Akbar salat, zikir di situ, udah cukup 1 orang. Dalam keadaan tahiyat pun ini tembok dan ini udah tembok. Andai kan kita salat atasnya udah langsung atap. Itu Allahu Akbar. Itu langsung atap ke atas. Gitu, secara zahir. Tapi Allah berikan karamah kepada beliau. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrus, gitu. Beliau bisa menyambut tamu 30 orang di tempat di mana zahirnya hanya 1 orang bisa masuk. Gitu. Nah, itu. Dan di situ banyak mereka para ulama-ulama saleh ngambil berkah sampai zaman sekarang. Gitu. Namanya khalwah. Khalwah itu tempat menyendiri dalam berzikir. Bukan sebagian orang Indonesia mengatakan wangsit, bukan. Ini salah kaprah nih. Wangsit adanya di mana? Di atas gunung. Wangsit adanya di mana? Tempat gelap, di bawah pohon bambu, di bawah pohon beringin. Emang udah ketahuan tempatnya jin. Di bawah pohon ini, pohon itu, oh Masya Allah. Enggak. Khalwahnya mereka ada tempat khusus. Ada khalwah. Banyak mereka para ulama-ulama, para aulia Allah ada di atas batu besar, itu di pinggir kali contohnya. Khalwahnya di situ. Ada mereka membentuk seperti saung di pedalaman atau di ghabah itu di hutan, atau misalnya di tempat agak sedikit menyepi, dikasih tempat.
Ada apa namanya khalwatnya Syekh Abu Bakar As-Sakran, Sayyidul Imam Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kita lihat banyak khalwatnya mereka para wali songo yang ada. Ulama-ulama kita khalwah gitu. Habib Ali Kuitang, beliau mempunyai khalwah di rumahnya sendiri. Gitu. Dengan dalih beliau mengatakan dalam satu tempat khalwahnya itu kan sering tamu datang kepada beliau. Ini untuk menyatakan galilul khiltati kasratul khalwah. Sedikit bersosialisasi dengan masyarakat dan banyak menyendiri kepada Allah. Itu maksudnya. Itu Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, tamunya luar biasa. Kalau misalnya untuk melayani tamu, Masya Allah, ibaratnya tuh kita seminggu juga udah jadi kaya kita. Saking banyaknya orang ngasih duit kepada beliau. Duit. Tapi yang diperlukan oleh beliau tidak. Aku mau banyak menyendiri kepada Allah. Sementara beliau ada salah satu istrinya namanya Bogor. Istri Bogor maksudnya. Bukan namanya Bogor, dari orang Bogor. Akhirnya beliau mengatakan kepada istrinya yang ada di Betawi ini, kasih tahu sama tamu kalau Abi lagi ada di Bogor. Lagi ada di Bogor. Jadi tempat khalwatnya itu namanya Bogor. Padahal tempat zikiran beliau, kamarnya beliau. Padahal tempat zikiran beliau di rumahnya beliau yang ada di Kuitang namanya Bogor. Pemahaman orang, oh Habib Ali lagi ke Bogor. Kata istrinya, ya Habib sih ngomongnya ke Bogor gitu. Oh ke Bogor. Dicari Bogor nggak ketemu. Beliau lagi ada di khalwatnya. Ya, lagi ada di khalwatnya. Khalwatnya itu namanya Bogor. Jadi kamarnya Bogor. Biar orang pemahamannya bahwa Habib Ali lagi ke Bogor. Mau kapan aku mau dengan manusia mulu kalau enggak dengan Allah kebanyakan tuh lihat. Itu makna dari galilul khiltati katsirul khalwah. Jadi yang namanya kita cinta Allah jangan berkebanyakan kongko sama masyarakat. Kecuali dakwah. Ini kongkok mulu, ngobrol mulu, demen banget ngobrol. Dari zuhur asar, maghrib isya subuh, zuhur asar, maghrib isya subuh, ngobrol. Kalau orang kebanyakan kan bisa jadi obrolannya ngalor dan ngidul, betul nggak? Itu dia. Makanya kita disuruh kebanyakan zikir. Gitu, khalwah, gitu. Ada sebagian para ulama mengatakan ma'bad. Ma'bad itu tempat ibadah, gitu. Mau ma'bad atau mau khalwah itu sama, gitu. Ulama-ulama kita tempo dulu rumahnya kan besar-besar. Ada salah satu tempat khalwah itu namanya. Di mana istrinya aja nggak boleh masuk. Khusyuk lagi zikir situ. Zikirnya di situ, baca kitabnya di situ. Kalau kita kan terkadang zikirnya kita di ruang tamu, khalwatnya kita di ruang tamu. Gitu. Kedengaran ada tamu ya udah. Gitu. Tapi mereka para ulama-ulama saleh itu mengkhususkan diri. Ada di tempat di rumahnya itu ada tempat khusus untuk khalwah. Gitu. Bagus yang seperti itu. Mulai orang yang kalau mau membersihkan diri, mulai kita memperbanyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Gitu. Apalagi pantas sekarang kita berada menuju 12 Rabiul Awal. Gitu. Tahun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahirkan. Daimul fikri. Kalau orang cinta itu selalu merenung, berfikir. Jadi di dalam pemikirannya itu selalu merenung, ya Allah, bagaimana ketika dahulu baginda Rasulullah Muhammad? Bagaimana ketika dakwanya Rasulullah Muhammad? Bagaimana ketika duduknya Nabi Muhammad? Terus yang dia rasa adalah Nabi Muhammad. Itu namanya muhibbid bin Nabi. Cinta Nabi seperti itu. Kalau dulu Nabi Muhammad duduk bagaimana? Kalau makannya, kalau minumnya, kalau menunggunya, kalau zikirannya, kalau berhubungan dalam zikirannya secara khusus, bagaimana baginda Rasulullah? Kita kalau kita pecinta mereka para guru, kita ingat terus, ini guru bagaimana nih? Kita pikirkan terus. Kita pikirkan guru dan guru dan guru dan guru dan guru dan guru dan guru. Kenapa? Dari guru kita ternisbahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya muhib. Kalau kita cinta guru, banyak menyebut nama guru. Kalau Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal
Beliau dalam satu hari menyebut nama gurunya yaitu Al-Imam Syafi'i 70 kali. Artinya ketika beliau ngajar Al-Imam Syafi'i seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini 70 kali. Ketika beliau dakwah di masyarakat dan sebagainya, dalam sehari itu beliau bisa menyebutkan Al-Imam Syafi'i 70 kali. Saking cintanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini terkadang kita lucu. Kalau ada ulama yang disebutkan bukan nama gurunya, bukan nama para ulama saleh. Yang disebutkan apa? Pemikir-pemikir barat. Padahal dia ulama. Dia ulama saleh, dia ulama tapi yang disebutkan pemikir barat. Pemikir ini barat mengatakan gini, pemikir barat ini orang kafir seperti ini. Coba lihat dalam karya-karya mereka para kaum doktoral yang ada atau S2 dan sebagainya. Mereka sebutkan orang-orang barat terus, orang-orang kafir terus. Mana ulama-ulamanya? Emang di situ tidak ada Imam Ghazali? Emang di situ tidak ada Ibnu Rushd? Emang di situ tidak ada Imam Ibnu Battuta? Emang di situ tidak ada mereka para khulafaur rasyidin yang ilmunya menggegar sealam dunia ini? Kita lupa seperti itu. Yang kita sebutkan selalu mereka orang-orang kafir, gitu. Berarti tanda dia cinta sama orang kafir kalau begitu jadinya. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau kita mengarang kitab atau menyusun satu karya ilmiah yang sering kita sebutkan adalah mereka orang-orang kafir, berarti tanda cinta sama orang kafir. Orang soleh sebut orang soleh. Ya, orang soleh sebutnya orang soleh dong. Guru saya berkata, terlihat. Ketika saya belajar, guru saya berkata, oh ketika saya mendapatkan wasiat dari guru saya, itu cinta kepada guru namanya. Gitu. Aneh, kalau ada seorang guru tidak pernah menyebutkan nama gurunya. Ya jemaah, aneh. Dalam satu majelis, misal, seorang guru tidak pernah menyebutkan nama gurunya sendiri. Yang dia baca. Semua pun bisa baca. Tapi kalau yang disebut dengan paham dalam syariatul Islam, di mana dia baca lewat sang guru, bukan baca dan baca saja. Karena orang dengan banyaknya baca belum tentu melahirkan pemahaman yang utuh. Orang dengan banyak baca belum tentu melahirkan pemahaman yang utuh. Tapi ketika dia baca di hadapan sang guru, bakal mendapatkan pemahaman yang utuh. Seperti ngaji seperti ini. Ya, seperti ngaji seperti ini. Di mana atau ngaji-ngaji seperti yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ ada guru, ada murid dan ada wasilahnya, kitab contohnya. Banyak merenung. Zahirus samti, zahirnya banyak diam. Yang andaikan dia bicara yang manfaat. Enggak manfaat dia enggak mau bicara. Itu tanda di mana dia sudah bisa menaklukkan jati dirinya. Ketika dia sudah menaklukkan jati dirinya, dia selalu merenung. Merenungnya maksudnya dalam berzikir. Merenung dalam zikir. Dan andaikan dia bicara yang manfaat. Tidak menyakiti orang, tidak jelek-jelekin orang, apalagi sih berghibah, ngomongin orang. La yubsiru idza nadhara, ketika dia memandang tidak pernah memperhatikan tentang hal ihwal orang lain. Pandang-pandang saja. Ini kan terkadang ada orang memperhatikan ini bajunya gini, ini. Enggak boleh dong. Ini gini, ini pecinya diperhatikan secara panjang lebar. Mendingan perhatikan keagungan Allah. Banyak zikir la ilaha illallah. Andaikan kita bersosialisasi dengan orang, ya udah, enggak usah banyak memandang, enggak usah banyak pandangan utuh kepada manusia. Dari mulai pecinya dilihat sampai bawah. Ngapain? Ngabisin waktu kan yang seperti itu. Betul enggak? Mending dizikir. Ngobrol seadanya. Andaikan ada manfaat diobrolin, enggak ada manfaat, udah say hello. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada obrolan tentang ilmu, bismillah. Ada obrolan tentang dakwah, silakan. Ada obrolan tentang kerjaan, silakan. Gitu. Tapi kalau misalnya obrolan dengan jelekin orang, enggak. Obrolan untuk memfitnah orang, enggak. Gitu. Capek. Hati kita sudah terkuras untuk kebaikan, kemudian kita jatuhin lagi dalam lembah keburukan. Naudzubillah. Wa idza usiba biju'in, kalau dia tertimpa lapar, andaikan dia kelaparan, fala yadri. Dia tidak tahu bahwa dia lagi sedang dalam keadaan lapar. Orang cinta.
Orang lagi cinta kepada Allah gimana mau lapar? Kan dulu pernah ada penyanyi perempuan, tapi saya nggak sebut namanya, walaupun saya masih hafal. Kalau ketika dalam keadaan cinta, lagi makan ingat dia, lagi minum ingat dia, lagi diri, lagi tidur, lagi apa, saya tambahin tuh bait-baitnya, padahal nggak ada di situ. Lagi makan ingat dia, lagi minum ingat dia. Emang lagi cinta, ya kan? Itu lagu-lagu masa-masa muda dulu, lagu-lagu kasmaran tembok-tembok dulu, itu ngalamin juga. Karena saya ke Hadramut nggak dari kecil, saya ke Hadramut udah gede. Tapi kalau anak-anak saya nggak ngerasain yang kayak beginian. Masih kecil udah langsung ke Hadramut, jadi nggak ngerasain lagi makan inget dia, minum inget dia. Saya ngerasain juga. Gitu. Itu artinya cinta sama manusia aja sampai kayak begitu. Lagi makan ingat dia, minum ingat dia. Makan sendiri, minum sendiri, gitu. Yang dia ingat sih dia lagi dia. Itu kalau sama manusia, bagaimana kita sama Allah? Ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas yang kita ingat adalah Allah. Segala aktivitas yang kita ingat Allah. Hatta dalam keadaan lapar, enggak terasa lagi lapar. Lagi dalam keadaan haus, dahaga enggak terasa. Kenapa? Yang diingat Allah. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seringkali puasa wisal. Nah ini haram untuk umat. Untuk umat Nabi besar Muhammad, puasa wisal haram. Apa yang disebut dengan puasa wisal? Udah waktunya maghrib yang seharusnya buka, dia terusin lagi untuk mendapatkan ilmu jangjawitan, ilmu jalut misalnya, ilmu jalut, dong. Ya, atau yang disebut dengan dalam bahasa Betawinya rawa rontek misalnya. Pala boleh ditebas, tapi bisa diri lagi nih ibarat. Ada memang ilmu kayak gitu, nggak usah khawatir. Dan banyak yang kayak gitu, ilmu kayak gitu, Masya Allah. Udah terpisah badan dengan kepala, kok masih bisa hidup lagi, misal kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Oh, misalnya diantaranya puasanya 5 hari wisal, 5 hari berterus-terus, udah kata gurunya kayak gitu. Haram nggak? Haram mutlak dari sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seseorang datang ke Malim Syafi'i Azami. Malim, ana lagi puasa wisal nih. Enggak ada. Hebat banget itu. Malim apapun ditanggapin. Terus iya, ana mau biar punya ilmu kebal. Maghrib belum? Bentar lagi Malim. Nanti kalau maghrib ente minum aja. Tapi nanti anak kebal gak Malim? Kebal udah, kebal. Waktunya maghrib minum. Namanya kan membatalkan puasa. Boleh gak? Walaupun habis itu dia gak makan lagi. Masalah ente mau makan mau gak terserah ente. Yang penting waktu maghrib ente batal, minum. Minumin aja, diminum. Besok begitu lagi. Hasilnya kebal-kebal juga. Kata Mu'alim, tuh hasilnya kebal-kebal juga. Udah ikutin syariat. Emang ada ruginya kah kita mengikuti syariat? Tidak. Kan banyak tuh kalau misalnya ilmu ini dan ilmu ini, giliran udah puasa 40 hari, habis itu puasanya puasa wisal. Puasa nyambung, enggak boleh. Aturan manapun tidak ada waliullah, tidak ada ulama, tidak ada ahli zikir yang mengamalkan seperti itu. Puasa wisal untuk bisa terbang, puasa wisal untuk bisa ngilang. Lah ngapain? Nanti kalau udah ngilang enggak tampil lagi gimana? Istrinya nanya, "Pak, ana di sini." "Pak," enggak kelihatan. Dia ngilang enggak bisa zahir lagi. Gitu. Ilmu untuk bisa menjadi dik Kentucky ayam. Ilmu untuk menjadi ayam. Jadi itu ayam. Tapi kalau enggak balik lagi ke manusia gimana? Dipotong dia nanti. Yang kayak gitu gampang, ilmu-ilmu kayak gitu. Gitu. Masih pada wisal-wisalnya. Zaman Ginari masih puasa wisal. Di mana dalilnya udah berkebanyakan. Tadi kan tahu kan yang disebut dengan wisal, puasa udah waktunya maghrib diterusin, enggak boleh. Batalin. Malah sebagus-bagus di antara sunnah buka puasa ketika sudah waktu maghrib tiba langsung berburu-buru untuk berbuka.
Sampai muadzin pun jangan adzan dulu. Dia minum dulu. Misalnya ada muadzin untuk adzan, jangan langsung adzan, dia minum dulu untuk batalin puasa. Kenapa? Saking sunnahnya buka puasa ketika sudah masuk waktunya untuk langsung berbuka. Bukan artinya tuh sunnah berbuka puasa langsung berbuka sebelum waktunya. Sebelum waktunya maghrib dia berbuka, batal namanya. Itu setengah 6 nih. Udah kan sunnah Rasulullah bercepat-cepat ketika buka. Salah. Ketika sudah mulai waktunya maghrib langsung cepat-cepat berbuka. Jangan ngobrol-ngobrol lagi udah. Wala yasma'u idza nudiya. Kalau misalnya dipanggil tentang masalah dunia enggak mau dengar. Enggak mau dengar ketika dipanggil tentang permasalahan dunia. Karena ada aja tuh orang ngomong dunia habis-habisan. Ada sebagian orang kalau udah ngomong perempuan habis-habisan. Allahu Akbar. Udah dia enggak mau dengar deh. Astagfirullahaladzim, ente ana diundang cuma untuk sekedar dengerin perempuan, dengerin janda, dengerin ini, nggak mau denger dia. Asik saya lagi denger, asik dengan Allah, nggak jadi ente ngomong-ngomong yang kayak gini sih. Ngobrolin masalah ini lagi, masalah dunia lagi, masalah duit lagi, puyeng lah, masalah perempuan lagi. Dia nggak mau denger yang masalah kayak gitu. Ya, ini ada pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran yang kita dengar ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yafhamu idza kallama. Kalau ahli dunia berbicara dia enggak pernah paham-paham. Iya kan, ahli dunia bicara kalau lagi politik jatuhin orang. Bagaimana caranya kita nih jatuhin orang biar kita naik? Bagaimana partai kita? Partai, udah bicara partai. Kenapa enggak berbicara tentang sholat? Kenapa nggak berbicara tentang membersihkan hati? Yang namanya partai, semuanya menganggap bahwa partainya lebih baik dari partai orang lain. Betul nggak? Pilihlah saya, jangan pilih orang lain. Itu berarti kan arogan, mau menang sendiri, sombong kalau begitu jadinya. Pilihlah saya. Generasi milenial mau beragam. Ini generasi cerdas. Pilih nomor 1 karena ada seluruhnya di nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 10 atau nomor berapapun. Enggak mau dengar kita, enggak. Puyang. Maulid. Zikir, ngaji gitu. Maulid masih ngomong itu juga lagi, gitu. Enggak mau dengar tuh dia. Enggak mau dengar masalah-masalah seperti itu. Gitu. Wala yahzanu idza usiba bi musibatin. Dia tidak pernah berduka, wala yahzan, tidak pernah berduka ketika tertimpa musibah. Dompetnya baru hilang. Nggak ada rasa duka, mukanya senyum aja, indah mukanya, masya Allah. Padahal baru aja dompetnya hilang. Kalau dompetnya hilang berarti kan duitnya juga hilang, ya kan? Dompetnya baru hilang, dia biasa-biasa aja. Jadi yang disebut dengan pecinta Allah, ketika dunia hilang dia tidak berpengaruh, tapi ketika tertimpa musibah akhirat dia berpengaruh. Dia duka kalau anaknya tidak sholat, dia duka kalau anaknya sholat subuhnya telat, dia duka kalau anaknya tidak ngaji. Itu dia duka. Dia duka. Bahkan terkadang dia duka kalau anaknya punya duit banyak. Dia duka kalau anaknya itu udah jadi manajer. Dia duka kalau misalnya anaknya itu udah mulai punya banyak pengaruh di dalam masyarakat. Kenapa? Ini fitnah dunia. Itu dia mulai duka tuh. Ya Allah, anak saya udah mulai punya banyak dunia lagi, punya banyak duit lagi. Ya Allah, astagfirullah. Duka. Tapi kan orang sekarang kalau misalnya dia mempunyai anak kaya, girang. Ini anak saya kaya. Ini anak saya manajer. Ini anak saya manajer bintang 2. Ini anak saya manajer bintang 3. Ini anak saya manajer bintang 7. Pusing udah dia. Manajer. Orang-orang soleh kalau misalnya dia punya anak kaya, dia duka. Saya nggak demen-demen banget anak saya jadi orang kaya. Saya demen kalau anak saya ahli zikir. Saya demen kalau anak saya jadi ulama. Saya demen kalau anak saya jadi waliullah. Itu yang disukai sama orang-orang tua yang saleh. Gitu. Datang ke rumah kita. Kita punya anak perempuan. Emang udah pantas, misal. Ente kerja di mana? Di sini, Pak. Masya Allah. Gajian ente seberapa? Ya,
Cuma 30 juta doang, Pak. Udah cepet-cepet ngelamar, cepet-cepet ngelamar. Aduh, astagfirullah. Ada kaum serebet. Serebet lagi ente. Pakai datang ke rumah anak-anak lagi. Ngaji di mana? Ngaji di sini. Guru ente banyak banget. Gitu. Serebet lagi, masih ginari bawa kitab. Enggak usah. Ya enggak tahu bahwa ini adalah imam. Yang tadi makmum. Yang kaya tuh tadi makmum. Yang imam inilah ulama. Jadi kita banyak dibutakan, naudzubillah min dzalik, tentang permasalahan dunia. Betul enggak jemaah? Betul enggak jemaah? Yang kita tanya tentang kerja di mana dulu. Astagfirullahaladzim. Dia enggak tanya ente bulan Rabiul Awal udah ngeliat Nabi belum? Ente berada di bulan Rabiul Awal, ente udah pernah mimpi Nabi belum? Enggak ada yang seperti itu. Di bulan Rabiul Awal nanya masalah ente, wah insyaallah gaji ente naik. Ente sekarang udah jadi bos. Oh bentar lagi ente jadi big boss ya. Oh insyaallah. Ngapain yang kayak begitu? Kotor. Ngomong-ngomong yang kayak gitu ngotorin hati. Ngotorin pemikiran. Kalau hati sudah kotor, pemikirannya semuanya kotor, negatif semuanya. Kalau udah negatif artinya buruk, semuanya serba negatif thinking. Pikirannya buruk semuanya. Ngambek, buruk pemikirannya. Udah campur. Ngambeknya luar biasa. Pemikiran buruknya banyak luar biasa. Lantaran dari ini permasalahannya. Wala yash'uru, dia enggak merasa. Wa yushtamu, dia enggak merasa hatta dia dijelekin orang. Ente kayak kunyuk ya, astagfirullah. Ente kayak kunyuk ya, astagfirullah. Dia di mana aja. Namanya biar aja disebut dengan kunyuk. Biar aja disebut dengan binatang, biar aja. Dia enggak peduli. Wala yubali man sabbah. Dia tidak peduli kepada siapa orang yang menjelek-jelekan dia. Enggak peduli. Kalau kita kan terkadang ada orang jelek-jelekin kita, pikiran sampai akhir hayat mikirin. Ngabisin umur. Enggak usah dipikirin. Hidup pasti akan ada yang suka, pasti akan ada yang benci sama kita. Di satu sisi yang suka ada, yang benci banyak. Udah biarin. Ngapain kita mikirin yang benci sama kita? Masih banyak ada orang yang suka, udah enggak usah pikirin. Itulah dunia. Hakada dunia, demikian dunia. Kalau kita mikirin orang jelek-jelekin kita, emang saya salah apa sih? Ya, mulai. Emang saya salah apa dijelek-jelekin orang? Enggak perlu, udah tutup permasalahan, enggak usah dengar. Alhamdulillah ada orang yang masih jelek-jelekin kita. Imam Syafi'i udah menjabat sebagai imam besar, alim besar. Ada orang bilang, murai. Artinya, orang ria, orang yang pamer. Masya Allah, ente manggil ana murai? Ya, ente murai, ente pamer. Ya khair kalam, sebaik-baik ucapan ente. Allahu Akbar. Ini orang yang jelek-jelekin Imam Syafi'i, kok Syafi'ian yang jelek-jelekin malah memuji saya. Akhirnya kemalu-maluan tuh orang. Aduh, gimana? Aneh jelek-jelekin dia di hadapan orang biar dia minder, biar dia jatuh dari dakwahnya. Ngapa jadi dia malah memuji saya? Allahu Akbar. Kira-kira kita kayak gitu gak jemaah? Jemaah, kira-kira kita kayak gitu gak? Ente gak benar, ente gini, kita diam aja. Atau naudzubillah min dzalik, di televisi lagi, siaran langsung misal. Wow, dijelek-jelekin dalam siaran langsung. Alhamdulillah. Tuh lihat, Al-Habib Ali Al-Jufri di televisi, siaran langsung. Itu Al-Habib Ali Al-Jufri itu banyak protes kepada beliau. Beliau senyum-senyum aja. Ini di televisi jemaah. Saya juga nggak tahu. Ketika di televisi siaran langsung, saya tempo-tempo dulu sering siaran langsung di televisi. Kalau misalnya ada tanya jawab dari pemirsa atau jelek-jelekin saya nggak tahu tuh. Berubahkah muka saya di depan orang banyak, di depan masyarakat banyak. Tapi Al-Habib Ali Al-Jufri tidak ada perubahannya, malah tersenyum. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Ente sudah bisa berkata dengan apa yang ente miliki. Masya Allah. Padahal lagi dijelek-jelekin tuh Habib Ali Jufri. Di mana? Di televisi. Secara langsung. Kalau kita, nama ente siapa? Tinggal di mana? Ente mau mati cepat atau lambat? Diwiridin orang. Astagfirullahaladzim. Ente mau cepat, mau lambat. Maksudnya apa nih?
Ya cepat-cepat mati atau lambat mati. Terus ya ente jelek-jelekin anak. Udah, astagfirullah. Kan terkadang ada aja tuh orang lagi keselnya sampai kayak begitu. Ente mau cepat mau lambat. Maksudnya cepat mati atau enggak? Astagfirullah. Dibacain doa. Tak ya mati. Kesian. Kalau udah takdirnya meninggal jadi akhirnya. Wala yakhsha, dan dia tidak pernah merasa takut kepada orang. Enggak, sedikit pun enggak pernah ada rasa takut sama orang. Ada sih orang sama takut, sama orang enggak takut, tapi sama jin takut. Sama aja. Saya sih sama orang saya berani, tapi sama jin takut, sama aja ente. Takut sama makhluknya Allah. Emang apa takut sama jin? Kan jin enggak kelihatan. Justru sama yang enggak kelihatan, yang santai. Sama manusia itu kan kelihatan. Gitu. Enggak ada rasa takut. Orang pecinta hanya takut kepada Allah. Enggak ada rasa yang lain, enggak ada rasa takut kepada yang lain, enggak ada. Yanzuru ilallah ta'ala fil khalwati. Dia selalu memandang keagungan Allah dalam khalwahnya, dalam menyendirinya dia. Wa ya'nasu bihi wa yunaji, dia merasa nyaman ketika zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi sahib kita baca la ilaha illallah panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nyaman hati. Ada orang ketika dibacakan tahlil dia uring-uringan. Hatinya bergejolak. Tanda bukan pecinta. Kalau pecinta disebut nama yang dicintai, dia merasa nyaman. Kan kita cinta Allah. Yang disebutkan la ilaha illallah adalah Allah. Karena zikir yang paling istimewa itu dikatakan 3. La ilaha illallah, istighfar, dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semua thariqah ajarannya seperti itu. Semua thariqah. Mau thariqah alawiyahnya kah, mau thariqah naqsyabandiyahnya kah, mau thariqah al-qadiriyahnya kah, mau thariqah asyadziliyahnya kah, mau thariqah apapun, itu inti dari zikiran adalah tahlil la ilaha illallah, istighfar, dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada istighfar dulu, kemudian sholawat, kemudian tahlil. Atau ada la ilaha illallah, kemudian sholawat, kemudian istighfar. Ada istighfar dulu, tergantung thariqahnya masing-masing. Wala yunazi'u ahla dunya fi dunyahum, tidak mau berlomba-lomba kepada ahli dunia dengan dunianya. Enggak mau berlomba-lomba. Enggak mau berdesak-desakan dengan ahli dunia. Oh tuh dia sekarang duitnya udah banyak, ayo kita berlomba-lomba mencari duit dengan banyak. Dia aja punya duit banyak, saya juga dong. Enggak. Orang cinta sama Allah enggak begitu. Masalah dunia emang udah takdir Allah. Berusaha, iya. Tapi kalau mau berlomba-lomba kayak dia tuh, rumahnya ada lagi, baru banyak, ada lagi, baru banyak, biarin. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Enggak berlomba untuk memperbanyak rumah. Enggak berlomba-lomba untuk memperbanyak istri. Enggak berlomba-lomba untuk memperbanyak duniawi, enggak. Ada teman kita udah mulai punya banyak rumah, punya banyak kendaraan, punya banyak ini dan itu, biarin. Udah, alhamdulillah. Kita bersyukur aja apa adanya. Kan satu teman kerja, biarin. Kan satu tempat pengajian, biarin. Gak ada masalah. Rezeki gak bakal ketukar. Ketukar gak kira-kira rezeki? Apakah malaikat pernah ketukar rezeki yang harusnya dikasih ke kita atau dikasih ke yang lain? Kan gak pernah. Rezeki tidak bakal tertukar. Wa yunaji wala yunazi 'ala dunya fi dunyahum wa qad qala Abu Turab An-Nakhshabi. Al-Imam Abu Turab An-Nakhshabi beliau berkata dalam bait syair, fi 'alamatil mahabbati abyatan, berbicara tentang tanda cinta. Orang kalau cinta kepada Allah, ini ada tandanya. La takhda'anna falil habibi dalail. Gak usah tersungkur, gak usah merasa terhina, karena orang yang cinta itu banyak dalilnya untuk cinta. Orang yang cinta banyak dalilnya untuk merasakan cinta. Karena kita kan terkadang ngaji dalilnya banyak, dalil gak ngaji. Hujan, gerimis, penter, gak punya duit, sakit, kondangan,
kawinan, sunatan. Itu dalil kita nggak ngaji. Tapi dalil orang cinta kepada Allah banyak. Padahal baru cuma sekedar duduk doang, kita cinta kepada Allah. Minum, baru dikasih minum, rasa cintanya makin berlebih kepada Allah. Baru makan, baru memandang kepada makhluknya Allah, rasa cintanya itu berkobar-kobar kepada Allah. Betul ya? Waladaihi min ta'afil habibi wasail. Di sisinya buat sang kekasih itu banyak sarana untuk menjadikan sarana itu cinta kepada Allah. Dia di rumah, dia cinta kepada Allah. Di pasar, dia cinta kepada Allah. Di masjid, di mushola, di mana saja dia berada, dia cinta kepada Allah. Enggak jadi goyang rasa cintanya. Ini yang namanya pecinta. Terkadang kita udah ke pasar, cinta kita tergoreskan. Kenapa? Dengan dunia. Dengan dunia lagi. Gitu. Tapi yang namanya pecinta enggak pernah tergoreskan rasa cintanya. Selalu dalam keadaan menguat. Minha tun'imuhu bimurri balaihi. Di antaranya ada orang merasa nikmat dengan kepedihan bala musibah. Padahal bala dan musibah perih banget, tapi dia merasa nikmat. Dia dijelek-jelekin orang, dia malah merasa nikmat. Dihardik orang, dibully orang, dibohongin orang, difitnah orang, dia malah merasa nikmat. Mereka para nabi dan rasul ketika sedang dijelek-jelekin oleh kaumnya, merasakan, ya Allah, ini nikmat betul. Wah, coba. Ini nikmat betul. Kita ngadu sama tetangga, saya habis dijelek-jelekin tuh. Atau kita nggak ada rasa malu. Kita ngadu sama guru kita, guru, saya tadi habis dijelekin. Guru ketawa. Dulu sering tuh di Hadramaut ada orang, di Hadramaut kan memang tempatnya ngaji, belajar. Setelah belajar dakwah ke masing-masing negerinya. Gurunya lah Habib Ali bin Syahabuddin Al-Akbar, Mukashif, Ainul Mukashifin, alim besar, Rabbani, waliullah min kibaril awliya Al-Habib Ali bin Syahab. Ketika orang melihat beliau, idza ra'ahu habah, sebagaimana baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah kalau dilihat orang merasa takut dengan harisma yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Demikian pula beliau. Habib Alwi. Ketika itu murid-muridnya Habib Alwi nanya, Habib Ali bin Syahabuddin Al-Akbar, saya dakwah dijelek-jelekin orang mulu. Udah gitu saya dakwah nggak ada orang pada dengerin saya. Saya bikin pengajian orang nggak ada yang datang. Saya bikin sholawatan majelis nggak ada yang datang. Ada saya dijelek-jelekin orang. Habib Alwi senyum. Seraya mengucapkan alhamdulillah ya Rabb. Bib, anak murid antum. Alhamdulillah. Inilah kenikmatan dakwah. Kenikmatan dakwah bukan karena ketika dapat amplop, wahai anakku. Kenikmatan dakwah bukan ketika dapetin amplop, wahai anakku. Bukan. Tetapi kenikmatan dakwah ketika engkau dijelek-jelekin orang. Kita kan dakwah maunya dapat amplop mulu. Ya. Pergi maulid. Ada masyghul. Masjid ini berapa? 5 juta. Yang satu 500. Yang 500 batalin. Astagfirullahaladzim. Dia pandang ini adalah dakwah. Musibah itu sebenarnya yang kayak begitu, betul gak? Ya, saya terus terang aja. Ini penyakit di kalangan dai kayak begini. Kalau misalnya datang undangan, dia lihat dulu. Pakai dasi. Ini dulu. Ini la ilaha illallah. Kampungan banget. Belakangan nanti. Ente bismillah. Ahlan wa sahlan. Bahasa Arabnya fasih. Hebat, hatinya enggak fasih. Sama orang kalau insyaallah iyakallah, wah luar biasa. Fasih, tapi hatinya enggak fasih. Sebagaimana orang banyak bertanya tentang keabsahan Maulid Nabi, dalilnya sahih enggak? Ente yang enggak sahih. Dalil Nabi Muhammad udah semuanya dalilnya sahih semuanya. Tentang Maulid Nabi semuanya sahih. Hati ente yang enggak sahih. Gitu. Hati ente yang sakit. Mau Nabi Muhammad ditanya, kok Maulid Nabi Muhammad benar atau tidak? Itu Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Benar jemaah?
Ini Nabi Muhammad, andaikan tidak adanya beliau, tidak ada alam, tidak ada surga, tidak ada neraka, dan tidak ada semesta ini semuanya. Ente bilang, apakah dalil maulid adalah sahih? Astagfirullah. Orang cinta nggak bakal bisa ngomong kayak begitu, jemaah. Orang cinta kepada Nabi Muhammad nggak mampu ngomong kayak begitu. Bapak ente aja yang udah 70 tahun, 80 tahun, ente ulang tahunin mulu. Bapak ente, istri ente, hari pernikahan, apa namanya? Hari pernikahan apa? Anniversary pernikahan emas, belaga. Pernikahan perak, belaga. Pernikahan apa lagi? Pernikahan berlian, belaga. Mau dia belaga mau enggak, hukumnya boleh-boleh aja gak? Ulang tahun pernikahan misalnya, yang keberapa? Ini yang keberapa? 50 tahun, boleh gak? Boleh. Ini kenapa jadi maulid Nabi ditanya-tanya? Ente, otak ente ditaruh di mana sih? Otak ente ditaruh. Yang ada di dalam hati kita nih, dalam akal pikiran kita kan Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, Allah dan Rasulullah. Kenapa ketika tuh berbicara tentang Rasulullah, kita berbicara apakah dalil maulid itu sahih? Ini ada di dalam akal pikiran kita. Nabi Muhammad, An-Nabi aula bil mu'minina. Orang Nabi SAW lebih mulia daripada seluruh kaum beriman. Ente nanya tentang maulid. Aduh, nggak pakai dalil, itu udah cukup dalil bahwa